Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sukma Zuliano Adi. Di kesempatan kali ini kita akan melaksanakan relung ataupun rekaman langsung kegiatan Rumah Sakit I Muiz Samarinda. Oke, apa kabar Sobat Sehat Muiz sekalian? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, Sobat Sehat Muiz sekalian, hari ini kita akan melaksanakan relung di poli rehabilitasi medis yang dimana ini biasanya dilaksanakan untuk terapi-terapi lanjutan dari poli saraf maupun di poli-poli yang memang memerlukan terapi di rehabilitasi medis tersebut. Baik, sebelumnya kita akan izin dulu bertemu dengan dokter spesialis rehabilitasi medis yang ada di Rumah Sakit I Muiz Samarinda. Oke, kita izin dulu Sobat Sehat Muiz sekalian. Selamat siang Mas, mohon izin saya Sukma Zuliano Adi dari PKRS Rumah Sakit I Muiz Samarinda. Izin akan melaksanakan relung rekaman langsung kegiatan RSUD I Muiz Samarinda yang di sini akan di poli rehabilitasi medis. Izin bertemu dengan penanggung jawab ataupun kepala instalasi unit rehabilitasi medis Mas. Silakan. Terima kasih sekali Mas. Oke, Sobat Sehat Muiz sekalian, kita izin bertemu dengan dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit I Muiz Samarinda, yang di sini adalah dengan Dokter Vivin. Oke, silakan. Assalamualaikum. Mohon izin dokter. Assalamualaikum dok. Salam, ya silakan. Selamat siang dokter. Siang. Mohon izin saya Sukma Zuliano Adi dari PKRS Rumah Sakit I Muiz Samarinda. Izin akan melaksanakan kegiatan relung rekaman langsung kegiatan Rumah Sakit I Muiz Samarinda yang di sini hari ini kita akan melaksanakan relung di rehabilitasi medis dokter. Baik, Sobat Sehat Muiz sekalian, beliau adalah kepala instalasi di rehabilitasi medis RSUD I Muiz Samarinda. Mohon izin dokter bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Sehat Muiz sekalian. Halo Sobat Sehat Muiz, saya Dr. Vivin Indraswari, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kalau dulu namanya dokter rehab medik ya, tapi sekarang namanya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya bertugas di poli rehabilitasi medik ini dari tahun 2014 sampai sekarang. Baik dokter. Baik dok, izin sebelumnya kita akan di sini banyak bertanya-tanya, sharing pendapat dan sharing ilmu dokter terkait alur pelayanan, bagaimana pendaftarannya dan lain sebagainya dan kegiatan langsung yang ada di rehabilitasi medis RSUD I Muiz Samarinda dokter. Ya. Begitu. Mungkin kita izin duduk dokter. Ya, silakan. Terima kasih dengan. Silakan. Baik dokter, yang pertama kalau boleh tahu yang bagaimana untuk alur pelayanan di rehabilitasi medis RSUD I Muiz Samarinda dokter izin. Ya. Kalau alur pelayanan pada pasien ini kita ngomongin BPJS dulu ya Mas Sukma ya. Kalau BPJS dari fase 1 itu sebelum ke rehab itu tidak bisa langsung. Untuk pertama kali itu pasien harus ke saraf misalnya ya. Kalau tergantung penyakitnya apa. Baik. Kalau misalnya pasien stroke, pasien nyeri punggung, nyeri lutut, nyeri bahu itu bisa ke saraf. Baik dok. Atau pasien fraktur itu bisa ke ortopedi dulu ya, pasien patah tulang. Atau bisa juga pasien dengan gangguan akibat diabetes. Jadi DPJP utamanya ke penyakit dalam. Baik dok. Setelah itu terhadap gangguan fungsi yang pasien alaminya itu dirujuk atau dikonsulkan dari DPJP utama ke kami. Baik dok. Jadi setelah dirujuk ke sini, ketemu dulu sama dokter spesialis rehab medik dulu. Baik, dalam ini saya sama dokter Yanita, ada 2 dokternya ya. Kemudian kita evaluasi gangguan fungsinya apa. Baik dokter. Karena rehabilitasi medik itu kita bekerja secara tim, Mas Sukma. Baik dokter. Nah, jadi secara tim, dokternya bagian apa? Mengevaluasi gangguan fungsi dan apa kemampuan yang kemampuan pasien yang hilang. Baik dokter. Dan kita mengembalikan gangguan fungsi dan kemampuan tersebut. Jadi kita evaluasi, kita periksa, kita anamnesa dulu ya seperti biasa ya. Baik dok. Anamnesa dulu, lalu kita periksa. Oh ternyata ada kelemahan otot misalnya. Oh ternyata ada
eh, gangguan gerak sendi, atau pasien stroke belum bisa duduk, belum bisa berdiri, dan seterusnya. Baik, Dok. Setelah itu kita tentukan diagnosa fungsinya apa, kita tentukan tindakannya apa. Baik, Dok. Ya. Kemudian kita misalnya pasiennya butuh fisioterapi, kita jadwalkan untuk fisioterapi. Begitu. Ya, Baik, Dokter. itu untuk pasien BPJS ya. Baik, Dok. Untuk pasien umum, pasien bisa langsung di pendaftaran langsung ke sini. Oh, begitu. Bisa Baik, langsung ke langsung sini. bisa menuju ke rehabilitasi Bisa. medik tersebut ya, Dok. Misalnya pasiennya udah tahu, aku butuh rehab, aku butuh fisioterapi, bisa langsung ke sini. Pasien Baik, Dok. umum, pasien non BPJS ya, asuransi non BPJS, atau pasien dari praktek swasta misalnya. Baik, Dokter. Dokter umum di praktek swasta langsung mengkonsulkan ke kami boleh. Baik, Dokter. Dari pendaftaran langsung ke sini. Jadi nggak pakai ke poli lainnya dulu. Begitu, baik, Dok. Ya, itu untuk rawat jalan. Untuk rawat jalan. Baik. Dok, mohon izin untuk rehabilitasi medis tersebut, apakah bisa mendaftar melalui WA Gateway seperti yang mohon izin kita sematkan di Instagram yang sedang Sobat Sehat Muiz sekalian tonton, izin, Dokter? Iya, kalau sudah terjadwal ya fisioterapi, baik, nah itu bisa langsung online. Online, baik. Begitu Sobat Sehat Muiz sekalian. Seperti yang beliau sampaikan bahwa pasien-pasien di rehabilitasi medis jikalau sudah memang terjadwal, sudah ada schedule-nya dengan beliaunya dan di tim fisioterapinya, insya Allah bisa melaksanakan melalui pendaftaran online atau WA Gateway yang sudah kita sematkan di Instagram dan bisa dilihat di Instagram RSUD Muiz Samarinda. Baik, Dokter. Dok, mohon izin kalau boleh tahu untuk pasien-pasien rehabilitasi medis itu berasal dari mana saja, Dokter? Mohon izin, Dok. Profil pasiennya dari bayi sampai lansia bisa ke sini. Oh, begitu, dari ya. Maaf balita, izin bayi. Dokter. Oh, dari bayi. Bisa. Sobat Sehat Muiz sekalian, luar biasa sekali rehabilitasi medik tersebut. Ya. Dari maaf adik, maksudnya putra putri yang maaf masih bayi, maaf bayi, ya Dok ya, bisa. Sampai mohon izin sudah berumur ataupun lansia tersebut. Baik, Dok. Di seluruh usia bisa. Di seluruh usia. Tergantung mereka memiliki gangguan apa, gangguan fungsi apa. Baik, Dokter. Kan bayi ada juga yang baru lahir lalu tangannya nggak bisa gerak karena proses persalinan yang sulit. Nah, itu paling mudah. Bisa itu. Atau bayi-bayi yang ada gangguan tumbuh kembang, motoriknya terlambat, itu juga bisa kita tangani untuk menstimulasi gangguan tumbuh kembangnya. Baik, Dokter. Berarti dari anak-anak bayi sampai ke lansia dan sudah maaf berumur, insya Allah sesuai dengan maaf kalau kita bilang klinisi ataupun ininya ya Dok, ya diagnosanya, gangguannya apa, kita bisa laksanakan sesuai arahan dari beliaunya untuk dilaksanakan. Paling banyak memang lansia tadi. Mohon izin. Baik, Dok. Lansia banyak nyeri punggung, nyeri lutut, nyeri bahu dan sebagainya. Baik, Dokter. Maaf, Dok, kalau tidak salah tadi apakah bisa juga dilaksanakan dari rawat inap RSUD Muiz sendiri, Dokter? Bisa juga. Jadi bisa. Jadi DPJP rawat inap, dokter penanggung jawab rawat inap bisa mengkonsulkan ke kami seperti rawat jalan, kami sebagai dokter spesialis medik menjawab konsulan tersebut, kami ke sana memeriksa ulang pasiennya. Baik, Dokter. Terus kita lihat ada gangguan apa, gangguan fungsi apa. Baik, Dok. Kita evaluasi, kemudian kita berikan tata laksana. Baik, ya. Begitu. Jadi, Sobat Sehat Muiz sekalian, seperti yang disampaikan oleh Dr. Vivin, insya Allah untuk pasien-pasien rawat inap yang memang memerlukan terapi di rehabilitasi medis di Rumah Sakit Muiz Samarinda, insya Allah pasti akan dilaksanakan sesuai prosedur dari beliau-beliau semua, dan pasti akan dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya. Oke, baik, Dok. Selanjutnya, Dok, izin bertanya. Semisal, Dok, dari klinik umum atau mungkin klinik-klinik swasta di sekitaran Kota Samarinda ataupun daerah Kalimantan Timur sendiri khususnya, izin apakah bisa melaksanakan rehabilitasi medis juga di Rumah Sakit Muiz Samarinda jika dibutuhkan support sistemnya, izin Dokter? Bisa. Bisa ya, Dok? Iya, bisa. Jadi baik BPJS maupun non BPJS baik, Dokter, bisa dengan alur seperti tadi. Seperti alur ya, kalau BPJS melewati DPJP utama. Baik, Dokter. Kalau yang non BPJS boleh langsung, boleh juga lewat DPJP. Misalnya dari klinik, pasien saraf
pasien stroke butuh evaluasi dokter saraf ya nggak apa-apa juga. Baik, Mau dokter. lewat dokter saraf dulu, dokter saraf nanti pasti merujuk ke sini juga. Masya Allah. Baik, dokter. Dan pasien yang DPJS dan pernah ketemu dokter DPJP, selanjutnya bisa langsung. Baik, dok. Jadi dokter vaskesnya bisa mengklik di komputer langsung ada Poli Rehab Medik. Oh begitu. Itu bisa. Bisa. Baik. Kalau sudah pernah ketemu. Misalnya Baik. bulan lalu sudah, oh bulan ini masih sakit, Masih sakit. bahu saya masih sakit, mau langsung aja. Boleh. Bisa. Baik, dok. Bisa ya, dok, ya. bisa. Oke. Langsung. Jadi diklik Poli Rehabilitasi Medis. Masya Allah, baik. Seperti yang disampaikan oleh beliaunya, Sobat Sehat MUI sekalian, bahwa insya Allah integrasi sistem-sistem di komputer Rumah Sakit Imam Samarinda sudah terintegrasi dengan baik. Semisal seperti yang tadi disampaikan, ada pasien sebelumnya sudah pernah dilaksanakan rehabilitasi medik, insya Allah rekam medis pasti akan muncul dengan sendirinya. Seperti itu secara otomatis ya dok ya. Baik. Dokter izin kalau boleh tahu untuk jam operasional rehabilitasi medis di Rumah Sakit Imam Samarinda, izin dokter. Dari pendaftaran buka, kita juga buka. Masya Allah, jadi baik setengah dok. 8 ya. Dari setengah, betul, setengah 8 izin sampai dok. Jam 1. Sampai jam 1, setengah 2 tersebut. Baik. Sesuai jam buka loket. Baik, siap laksanakan dok. Terkait tadi kalau tidak salah dokter ada disampaikan sesuai penjadwalan dok. Kalau boleh tahu seperti apa sistem umumnya izin dok, maksudnya bagaimana, apakah kami harus mendaftar ke poli saraf terlebih dahulu untuk mendapatkan penjadwalan atau bagaimana izin dokter? Penjadwalan fisioterapi maksudnya? Betul sekali, izin dok. Ini nanti kan setelah ketemu saya kan saya periksa lagi ya. Nanti kita tulis di sini di lembar asesmen ya, lembar formulir rawat jalan. Oh begitu. Nah, tidak maksudnya apa, ketemu nanti tindakannya apa aja, fisioterapinya apa aja. Terus kita jadwalin di sini. Oh begitu. Di sini nanti di sini tanggal berapa pasien datang lagi untuk fisioterapi. Baik, dok. Biasanya sih seminggu 2 kali. Baik dok. Tergantung 1 minggu 2 kali. Ya, tergantung gangguannya apa. Ada juga yang setiap hari. Oh, maaf. Ada. Misalnya sinusitis ya, palsi yang akut. Bisa juga setiap hari. Oke. Kita jadwalin di sini. Nanti ini pasien harus pegang. Setiap datang harus dipegang. Nanti ditunjukin. Oh ini saya sudah tanggal sekian, sekarang giliran yang ini kedatangan yang kedua. Baik. Seterusnya sampai selesai. Baik dok. Setelah selesai baru dievaluasi lagi. Begitu. Izin boleh saya sampaikan ke Sobat Sehat MUI sekalian? Boleh. Maaf ya dok ya. Oke Sobat Sehat MUI sekalian, seperti yang disampaikan oleh beliaunya bahwa di sini, maaf izin ya saya tutupi kopnya. Seperti yang disampaikan oleh beliaunya bahwa di sini ada penjadwalan yang dipegang langsung oleh pasien. Jadi Sobat Sehat MUI sekalian, maaf jika ada keluarga ataupun Sobat Sehat MUI sekalian sedang melaksanakan rehabilitasi medis di Rumah Sakit Imam Samarinda, diharapkan penjadwalan ini dibawa saat bertemu dengan beliaunya ataupun tim fisioterapisnya. Karena ini biar langsung bisa dievaluasi nanti bagaimana-bagaimananya. Begitu Sobat Sehat MUI sekalian, ini sebagai reminder ataupun pengingat kita saja ya. Baik, terima kasih sekali dokter. Ya. Mohon izin. Baik dok, selanjutnya dok, kalau untuk berapa kali dilaksanakan terapi di rehabilitasi medik tersebut kepada pasien dok? Mungkin bisa dicontohkan salah satu pasien begitu, maksudnya klinisi pasien atau ke diagnosa pasien tersebut. Ya, misalnya pasien nyeri punggung bawah ya. Baik dok. PBP paling sering ini, setelah saya periksa, oh ini perlunya 2 kali seminggu. Baik dok. Biasanya satu periode itu 1 bulan. Dalam satu periode 1 bulan tersebut. 7 kali. Inji dokter. Kemudian kita evaluasi kembali ke dokter DPJP. Kalau masih ada nyeri, ya misalnya masih baru 30% kurangnya dok, misalnya gitu ya. Baik dok. Mau terapi lagi, boleh diperpanjang. Jadi terapi lagi, ya. Kalau saraf kejepit itu misalnya ya nyeri punggung karena saraf kejepit agak lama. Agak lama, jadi pasien harus terapi. Mungkin nggak cukup 1 bulan. Baik dokter. Gantung sebabnya, karena nyeri punggung banyak sebabnya. Baik dok. Kalau yang saraf kejepit agak lama, harus sabar, telaten, ya latihan di rumah, harus mengikuti edukasi atau saran-saran dari dokter ya. Baik dokter, siap laksanakan dok. Berarti sampai bahasa saya secara umumnya adalah sampai tuntas insya Allah tidak dulu sampai tuntas. Ya sampai paling 80%, 90% nyerinya
hilang. Hilang, baik dok. Nggak bisa hilang 100% ya. Mohon izin maaf dok. Nyeri punggung yang syarat kejepit yang berat itu yang harus operasi. Tapi kalau pasien menolak operasi, kita bisa menjalankan fisioterapi, cuman agak lama ya. Baik dok. Lama dan tidak bisa 100% kalau saraf kejepitnya yang berat. Ya. Mohon izin, baik dokter. Baik, dokter mohon izin kalau boleh tahu pasien-pasien dengan keluhan apa saja yang bisa dilaksanakan rehabilitasi medis ataupun terapi tersebut, izin dokter. Kalau dari polisaraf kebanyakan pasien nyeri, gangguan fungsi nyeri. Gangguan fungsi nyeri, iya, baik dokter. Paling banyak. Selain yang kedua stroke ya. Baik dok. Gangguan fungsi nyeri itu dari atas sampai bawah ada. Dari leher, bahu, baik dok. siku, pergelangan tangan, jari-jari, begitu. Panggul, lutut, kaki. Sepanjang tulang belakang ada juga. Baik dokter, baik. Jadi nyeri ya, tergantung dari diagnosanya apa. Nyeri di leher ada juga saraf kejepit, ada juga kesemutan menjalar. Baik dokter. Dari siku ada tennis elbow paling banyak ini ya. Kalau bahu ada frozen shoulder, kalau sini ada CPS, sini ada trigger finger, OA, macam-macam. Lutut juga osteoartritis ya, pengapuran sendi. Baik. Panggul juga ada, punggung juga ada. Baik dok. Osteoartritis. Nomor 2 stroke ya. Stroke juga banyak ya pasien-pasien kita yang stroke. Gangguan fungsi saraf tepi yang kejepit ya. Tadi saya sudah bilang CPS juga bisa ya. Baik dokter. Kemudian kalau dari poliortopedi itu pasien fraktur paling banyak. Pasien fraktur, ya, baik. Pasien fraktur, patah tulang. Patah tulang. Iya, di mana-mana patah tulang, tangan, di kaki. Baik dok. Ya. Itu bisa dilaksanakan rehabilitasi medis tersebut gitu. Baik dokter. Penyakit dalam juga ada. Baik. Pasien diabetes itu kan banyak yang kesemutan ya. Pasien nyeri lutut juga banyak yang larinya ke penyakit dalam ya, nyeri lutut, nyeri bahu. Baik dokter. Oke, sobat sehatmu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Dr. Vivin bahwa untuk keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien ataupun terdiagnosanya itu dari gangguan nyeri ya dok ya, ada gangguan nyeri, ada gangguan saraf, entah itu saraf yang bagian tepi, dan ada juga dengan patah tulang, mohon izin di sana fraktur dari poliortopedi tersebut. Poli anak, baik. Gangguan tumbuh kembang. Dan satu lagi, poli anak yaitu gangguan tumbuh kembang. Baik dokter. Baik dok. Izin sebelumnya dok, kalau boleh tahu, apakah kami diperbolehkan untuk melihat alat-alat di rehabilitasi medik dok? Apa saja yang akan maksudnya dilaksanakan kebiasaan ataupun kegiatan sehari-hari di rehabilitasi medik tersebut? Ya, izin. Boleh. Baik dok. Oke. Kita ke ruang sebelah ya. Terima kasih sobat sehat muis sekalian. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Dr. Vivin untuk melihat apa saja alat-alat yang ada di rehabilitasi medik RSUD IAIA MUIS Samarinda. Ini ada pasien ya sini. Mohon ada dok. Ya nggak ada pasiennya ya. Baik. Assalamualaikum. Ada Mas Bill, fisioterapi kita. Oh begitu, baik. Satu-satunya cowok. Oke, sobat sehat muis sekalian, izin memperkenalkan Mas Bril, dokter. Oke, sobat sehat muis sekalian, ini adalah tim fisioterapi yang ada di Rumah Sakit IAIA MUIS Samarinda. Kita akan berkenal langsung dengan Mas siapa? Mohon izin kami berbincang, mohon izin Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Briliani Zilfa. Saya fisioterapis di Rumah Sakit Abdul Muiz. Oke, sobat sehat muis sekalian, dengan Mas Bril kita berbincang dan nanti akan diberikan arahan juga oleh Dr. Vivin. Oke, dokter izin sebelumnya, ini kalau misalnya untuk pengenalan alat boleh kita dibantu di sini. Apa saja nama-namanya karena sobat sehat sekalian ingin mengetahui alat-alat yang ada di. Kalau yang di ruang ini ya, kebetulan di sebelah ada pasien soalnya. Yang ini IR, infrared. Yang ini. Biasanya kalau lampunya nyala warnanya merah. Tersebut ya dok ya? Iya. Ini alat
diatermi yang sifatnya superficial ya. Pemanasan. Diatermi itu pemanasan yang sifatnya masih superficial. Jadi misalnya otot-otot yang areanya permukaan ya bisa di R ya. Jadi untuk kayak otot nyerinya kurang dengan cara melemaskan otot-otot, meningkatkan vaskularisasi aliran darah di area otot yang di bagian luar ya. IR. Iya, banyak kan di polipolirehabilitasi ya. Kemudian yang ini ada beberapa. Ini ada beberapa, maaf ya. Ini yang ada pulak-pulaknya ini. Baik, Dok. Ya. Ini namanya ultrason. Ultrason. Iya, ultrason diatermi, alat diatermi dalam, alat pemanasan dalam. Maaf yang tersebut ya, Dok ya. Iya, nanti kita setel dulu sini ya. Kita taruh di daerah otot atau sendi. Nah, kalau sendi biasanya yang mengalami stiffness, kaku. Baik, Dokter. Terbatasan luas gerak sendi ya. Supaya kalau pakai alat ini dia dapat meningkatkan ekstensibilitas dari jaringan. Jadi lebih melar, jadi latihannya lebih enak. Kalau ada yang kaku-kaku akibat patah tulang. Ya, kalau ada otot yang kaku akibat misalnya seleo ya. Pakai ini ototnya lebih lemes, nanti latihannya lebih enak. Jadi membantu proses latihan ya. Juga untuk mengurangi nyeri, untuk radang-radang sendi juga bisa ya. Baik, Dokter. Banyak sih. Baik, Dokter. Banyak ini manfaatnya. Ultrason diatermi, USD ya, ultrason diatermi. USD, baik, iya. Dokter. Ya, kalau yang ini baik, Dokter. Namanya TENS yang pakai pad ini ya. Padnya ya. Trans Electrical Nerve Stimulation. Baik, Dokter. Disingkat TENS. Ya, TENS ES juga. ES itu Electrical Stimulation. Baik, kalau TENS itu modalitas nyeri. Jadi untuk mengurangi nyeri pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi nyeri. Baik, di mana saja. Di mana saja, Dok. Dari atas sampai ke bawah yang tadi saya sebutin seperti ya. Yang tadi disampaikan oleh ya, dokter. Ya, tergantung di mana posisinya. Bisa ditaruh di otot yang nyeri atau di sepanjang saraf, perjalanan saraf juga bisa. Misalnya saraf kejepit di pinggang, masangnya tidak hanya di pinggang tapi juga bisa di perjalanan sarafnya. Ya, dengan cara TENS itu kerjanya memblok saraf nyeri. Nah, ada teori pintu gerbang namanya ya. Ya, ES kalau ES itu menstimulasi. Justru kalau ES itu justru ototnya distimulasi supaya kontraksi. Supaya pasien yang lemah lumpuh ya dipasang ES stimulasi dia gerak lagi untuk mempelajari ya mengedukasi ototnya sarafnya. Jadi dua TENS ES sama, cuman setelannya nanti beda. Ya, sifatnya sama. Baik. Ini dua kan sama ES aja. Baik. Yang lain mungkin tempat lain ya. Oke, siap. Baik. Seperti itu Sobat Sehat MUIS sekalian, seperti yang disampaikan oleh Dr. Vivin. Untuk kalau tidak salah ini ada IR ya. Dan maaf ini USD ya, USD dan ada TENS juga. Ya. Baik. Dok, izin ya. izin sebelumnya Dok, ini ada saudara saya Dok yang sedang mengeluhkan ada nyeri pinggang Dok karena kebetulan salah mengangkat galon kalau tadi WA ke saya Dok. Iya Dok. Boleh. Apakah izin Dok boleh bisa minta sekalian ya. Dok, ini kasihan karena sepertinya sedang kurang nyaman sepertinya Dok. Baik. Silakan Mas. Mohon izin silakan. Mas. Baik. Siapa namanya Mas? Namanya Oh iya. Sakit pinggang katanya ya tadi ya? Sakit pinggang Dok, udah 3 harian. 3 hari baru. Angkat galon kayaknya salah posisi atau apa gitu, nyeri gitu Dok. Nyeri ya? Yang sakit. Sebelah kanan? Nggih, ini ya. sakit banget ini. Ya. Kita periksa dulu ya. Okay. Kebetulan ini pada relung, jadi sekalian kita bisa. Ini duduk nih Dok. Baring aja. Oh, baring aja. Oh iya, warna di sana. Langsung aja ya, tengkurap ya, nanti kita palpasi
Oke, sobat sehat MUI sekalian, ini saudara saya kemarin ada mengeluhkan nyeri pinggang karena mengangkat galon saat tumbuhan mungkin. Iya. Oke, ini sedang diberikan arahan dan Kelamaan. diberikan tugas kepada Mohon maaf ya. Sebelah mana ya? pasien. Ini ya sakit ya. Ya, ini kalau kita raba memang ototnya kaku ya. Ini mungkin ya kecedetnya di sini ototnya ya. Nah, kita mau memasangkan alat TENS tadi ya, modalitas nyeri karena masih 3 hari masih akut. Jadi kita pasang modalitas nyeri untuk mengurangi nyeri, ya. Nah, sekarang akan dipasang sama Mas Bril ya. Silakan Mas Bril. Ini ya Pak ya. Ini yang saya tekan sakit. Sakit mas. Ini yang di bawah. Itu enggak terlalu mas yang tadi. Ini. Enggak mas. Yang ini. Enggak mas. Oke. Sudah berapa lama Pak? Sehari. Mas. Saya kira cuma kayak keseleo biasa mas. Iya, ini ototnya ada spasme. Ini saya pasang di tempat yang spasme ya Pak ya. Iya. Sakit. Nah, itu padnya, yaitu pad elektrodenya, pad elektrodenya. Biasanya dikasih Pemberat. itu supaya posisinya nggak berubah ya. Dilindungi pakai yang kuning-kuning itu pelindungnya ya. Kemudian diganjel atau diikat ya. Ini diganjel supaya nggak berubah posisinya. Lalu kita kasih intensitas. Ya. Saya mulai ya Pak ya. Ini nanti rasanya kayak kesemutan. Kalau sudah mulai terasa, sampean bilang ke saya ya. Oh iya. Nanti bilang ya Mas. Oh iya. Ini sudah saya naikkan ya intensitasnya ya. Ya. Iya, kayak getar-getar gitu. Kayak ada strumnya. Oh ada setrumnya. Ini sudah mulai terasa. Terasa mas. Sampai Mau tambahin atau sampai cukup? senyamannya. Cukup sih. Ya. Sekiranya nyaman saja. Iya mas. Biasanya sih kalau ini 20-an menit. Ya. Waktunya 20 menitan. Terus ini untuk infrarednya. Hangat gitu mas ya? Ya, nanti rasanya hangat. Habis terapi biasanya efeknya ringan. Yang di area sakitnya itu. Ini udah mulai terasa kesemutan ini. Ya. Berarti untuk dilaksanakan pemeriksaan ataupun terapi seperti ini, seperti yang tadi disampaikan oleh dokter, sesuai dengan arahan dari dokter ya dok ya, berapa kalinya nanti sampai sembuh atau 90% sudah lebih nyaman seperti itu ya. Baik. Sudah mas? Sudah kesemutan. Oke. Mau diselesaikan atau cukup? Oke, seperti itu sudah lebih nyaman ini mas? Enak ya mas? Oh sudah enak, sudah enak mas. Hangat mas? Enak. Berarti langsung bertemu dengan Dokter Vivi dan Mas Bril, alhamdulillah langsung sembuh ini saudara saya, sobat sehat sekalian. Oke, begitu sobat sehat sekalian, ini yang simulasi ya. Sekali lagi yang simulasi kepada ini contoh pasien, contoh korban dus yang kita sampaikan, dan sekali lagi ini kami rekaman tersebut kami sudah izin kepada korban dus ataupun contoh pasien tersebut, dan insya Allah dari contoh pasien juga sudah menyetujui. Sekali lagi ini kami sangat menjaga privasi daripada pasien. Begitu, baik dokter. Seperti itu, terima kasih sekali dokter sudah diberikan kesempatan untuk kami bisa melaksanakan relung ataupun rekaman langsung kegiatan rumah sakit yang Samarinda dokter. Baik, sekiranya ada pesan atau kesan kepada sobat sehatmu sekalian bisa disampaikan, izin dokter. Ya, jadi kepada sobat sehat MUIS, apabila mengalami gangguan fungsi
gangguan kemampuan diri akibat penyakit atau cedera yang diderita, jangan lama-lama dibiarin ya. Cepat datang ke rumah sakit MUIS, bisa langsung ke kami atau bisa juga ke dokter. Cara tergantung gangguannya apa, tergantung diagnosanya penyakit apa. Nanti kami akan segera evaluasi dan kami berikan terapi yang sesuai. Mungkin itu Seperti pesannya. itu. Oke, Sobat Sehatmu sekalian, seperti yang Dokter Vivin sampaikan, bahwa jikalau ada keluhan mungkin nyeri pinggang atau maaf kesleo bahasanya ya dok ya, apapun itu gangguan fungsi, bisa disampaikan dulu ke poli yang memang dituju. Setelah itu nanti dari di poli yang dituju insya Allah akan disampaikan ke poli rehabilitasi medis. Begitu Sobat Sehatmu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali dokter sudah diberikan kesempatan untuk bisa berkeliling dan langsung mensimulasikan kepada contoh pasien. Jikalau kami banyak kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf dokter. Begitu. Oke Sobat Sehatmu sekalian, terima kasih sekali telah menyaksikan relung episode di rehabilitasi medik kali ini. Jikalau kami banyak kesalahan, terutama saya Sukma Sulanadi sebagai MC di sini banyak kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dokter. Terima kasih Mas Bril.